Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Idris Sardi Pakpahan dari Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Di sini saya akan menerangkan tentang toharo. Alhamdulillahilladzi hadana lihaja wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal khadirunal kiram, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin rahimakumullah, mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah dalam arti yang sebenar-benarnya, yakni menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Toharo atau bersuci merupakan syarat pokok sahnya ibadahnya. Begitu luar biasanya perhatian Islam tentang bersuci dan kesucian sampai-sampai Rasulullah SAW bersabda, kebersihan itu sebagian dari iman. Oleh karenanya, sesuatu yang tidak suci maka tidak mungkin diterima dan bersama dengan Zat yang Maha Suci. Tidaklah berlebihan jika dikatakan tidak ada satu agama pun yang betul-betul memperhatikan toharo seperti agama Islam. Dalam pengertian syara atau agama, najis adalah kotoran yang bersifat jasmani seperti darah, air kencing, dan tinja. Sedang hadas adalah kotoran yang bersifat maknawi atau rohani dan hanya berlaku pada manusia. Mereka yang terkena hadas ini terlarang untuk melakukan sholat, dan untuk menyucikannya mereka wajib wudu, mandi, dan tayammum. Toharo dari hadas maknawi atau rohani itu tidak akan sempurna kecuali dengan niat takarrub, mendekatkan diri dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun toharo dari najis pada tangan, pakaian, atau bejana, maka kesempurnaannya bukanlah dengan niat. Bahkan jika secarik kain terkena najis lalu ditiup angin dan jatuh ke dalam air yang banyak, maka kain itu dengan sendirinya menjadi suci. Alat toharo dari hadas najis yang pokok atau asal adalah menggunakan air. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Ija yughashyakum nu'asa ummanatan minhu wa yunazzalu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahharakum bihi wa yuzhib ankum rijlas syayatinu waliyarbito ala qulubikum wa yuzabbata bihil aqdam." Ingatlah ketika Allah menjadikan kamu mengantuk sebagai suatu penentraman daripadanya, dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk menyucikan kamu dengan hujan itu, dan menghilangkan dari kamu gangguan-gangguan syaitan, dan untuk memperteguh dengannya telapak kakimu. Quran Surah Al-Anfal ayat 11. Wa huwallazi arsalar raiha busyram baina yaday rahmatihi wa anjalna minas sama'i ma'an tuhuran. Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira dekat sebelum kedatangan rahmatnya atau hujan, dan kami turunkan dari langit air yang sangat bersih. Quran Surah Al-Furqan ayat 48. Hadirin yang dirahmati Allah, dari ayat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa tohuru itu berarti suci pada dirinya sendiri dan menyucikan yang lain. Para ulama membagi air berdasarkan keadaannya menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, air mutlak, ialah air yang sifat asalnya seperti air yang turun dari langit atau yang keluar dari bumi. Air hujan, air laut, air sungai, air telaga, dan setiap air yang keluar dari bumi. Salju atau air beku yang mencair, begitu juga air yang masih tetap namanya walaupun berubah karena sesuatu yang sulit dihindari, seperti tanah, debu, atau sebab yang lain seperti kejatuhan dayun. Kayu atau karena mengalir di tempat yang asin atau mengandung belerang dan sebagainya. Air mutlak itu hukumnya suci dan dapat menyucikan yang lainnya. Yang kedua, air mustakmal adalah air mutlak yang telah digunakan untuk sesuci. Air mustakmal maknawi adalah air yang telah digunakan untuk menghilangkan hadas maknawi, yakni wudu, mandi, dan airnya kurang dari 2 kullah. Hukum air mustakmal ini adalah suci tapi tidak dapat digunakan lagi untuk menghilangkan hadas maupun najis. Tetapi jika air yang telah dipakai untuk mandi sunnah dan basuhan sunnah, sebagian ulama ada yang berpendapat air itu suci karena bukan untuk menghilangkan hadas, sehingga bisa digunakan untuk wudu dan mandi wajib. Yang kedua, air mustakmal jasmani
adalah air yang telah digunakan untuk menghilangkan najis jasmani dari anggota badan, pakaian dan lain-lain, karena berpisah dengan sendirinya atau dengan jalan diperas. Air mustakmal ini biasa disebut dengan air mutan najis atau air yang terkena najis. Air bisa menjadi mutan najis dikarenakan pertama, air yang digunakan adalah air sedikit, yakni air yang 2 kullah atau 1 karro, baik kondisi airnya berubah maupun tidak. Atau air sedikit yang tertetes air mutan najis, maka semuanya menjadi air mutan najis. Kedua, jika air banyak, yakni air yang telah mencapai 2 kullah atau lebih, tetapi terjadi perubahan kondisi air ketika setelah bersentuhan dengan najis. Semua mazhab sepakat bahwa apabila air berubah warna, rasa dan bau karena bersentuhan dengan najis, maka air itu menjadi air mutan najis. Mereka yang menyandarkan pada hadis masyhur, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza kana al-ma'u qullataini lam yanjushu syai'u illa ma ghalabahu rihu aw ta'muhu." Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila air itu ada atau sampai 2 kullah, maka apapun tidak bisa membuatnya najis, kecuali jika najis itu mempengaruhi kondisi bau dan rasa airnya. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Yang ketiga, air muthab, ialah air perahan dari suatu benda seperti limau, tebu, anggur atau air yang mutlak pada asalnya, kemudian bercampur dengan benda-benda suci lain, misalnya air bunga dan air teh. Air semacam itu suci, tetapi tidak dapat digunakan menghilangkan hadis maknawi, wudhu dan mandi. Bahkan menurut semua mazhab, air muthab tidak bisa digunakan untuk menyucikan najis, kecuali mazhab Hanafi yang membolehkan bersuci dan najis dengan semua cairan selain minyak, tapi bukan air yang berubah karena dimasak. Hadirin yang dirahmati Allah, dilihat dari sedikit dan banyaknya air, para fuqaha atau ahli fikih membagi menjadi 2. Yang pertama, air sedikit, yaitu air yang kurang dari 2 kullah atau 1 karro atau kurang dari 60 cm kubik. Cara menggunakannya dalam menghilangkan najis dan hadas, tidak boleh dikobok atau mencelupkan tangan atau anggota badan secara langsung karena akan menjadikan air mustakmal semuanya. Maka harus menggunakan gayung atau pancuran. Yang kedua, tidak boleh tertetesi air mustakmal, karena air sedikit yang tertetesi air mustakmal, maka semua air tadi dihukumi menjadi mustakmal. Contoh, jika ada air sedikit dalam bak atau bejana dan kita membasuh muka dalam wudhu dengan dikobok atau diambil dengan tangan, maka sisa basuhan muka yang ada di tangan dan kita masukkannya ke bak lagi, maka air dalam bak tersebut menjadi mustakmal semuanya, dan air tersebut tidak dapat digunakan lagi untuk membasuh tangan, kepala dan kaki. Jika tetap digunakan, maka hanya basuhan muka saja yang sah, sementara basuhan yang lainnya tidak sah karena menggunakan air mustakmal, dan secara otomatis wudhu tersebut pun tidak sah adanya, atau kita mengambil dengan gayung. Tetapi ketika membasuh ada cipratan basuhan muka yang menetesi bak, maka juga ia menjadi mustakmal semuanya. Air banyak, yaitu air mutlak yang mencapai 2 kullah atau 1 karro, 216 liter atau 60 cm kubik atau lebih. Cara menggunakannya untuk menghilangkan najis bisa dikucur atau langsung dimasukkan ke dalam air, asal najis yang tidak ada merubah kondisi bau, rasa dan warna air. Jika merubah, maka air menjadi mutan najis atau lihat air mustakmal. Sedang dalam menghilangkan hadas, baik wudhu maupun mandi setelah kita membersihkan kotoran dan najis yang ada, maka air tersebut bisa dikobok dengan tangan secara langsung, karena yang seperti itu tidak akan menjadikan air tersebut mustakmal. An Abdullah ibni Umar an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza kana al-ma'u qullataini fa innahu lam yahmil khabasa." Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila air itu ada atau sampai 2 kullah, maka air tersebut tidak membawa kotoran atau sesuatu yang rusak. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasai, Ahmad dan Al-Baihaqi. Sebagai studi kasus perbandingan mazhab, apabila orang yang berjunub atau hadas besar menyelam ke dalam air yang sedikit setelah ia menyucikan tempat yang terkena najis dengan niat membersihkan hadas, maka menurut Imam Hambali air itu menjadi mustakmal dan tidak menghilangkan jinabah atau hadas besarnya. Malah orang itu wajib mandi lagi. Sedangkan Imam Syafi'i, Hanafi dan mazhab Syiah Imamiyah berpendapat bahwa air itu menjadi mustakmal tetapi menyucikan jinabah orang tersebut, sehingga ia tidak wajib mandi lagi karena hadasnya besar dan sudah hilang. Air mengalir dan air tenang, mazhab Syafi'i tidak membedakan antara air mengalir dan air tenang yang memancar ataupun tidak, tetapi ditetapkan berdasarkan banyak dan sedikitnya air. Banyak ialah 2 kullah. Imam Syafi'i berkata, jika air yang mengalir itu cukup 2 kullah dan tidak berubah walaupun ia bercampur najis, maka semua air itu suci. Jika air yang mengalir itu tidak sampai 2 kullah, maka yang mengalir bersama najis itu hukumnya najis atau air mutan najis, sedang yang mengalir sebelumnya dan sesudahnya hukumnya suci. Adapun
Kesimpulan dari penjelasan saya ini tentang toharo adalah merupakan kewajiban membersihkan diri dari kotoran untuk melaksanakan ibadah seperti sholat. Toharo dapat dilakukan dengan wudu, mandi, atau tayamum jika tidak tersedia air. Toharo penting untuk menjalin hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan suci. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'i wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qul rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Cukup sekian yang saya dapat sampaikan, kurang menjanggalnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.